kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan kali ini kami akan mengajak Anda sekalian membicarakan atau berbincang-bincang tentang sebuah topik, yaitu kepercayaan diri. Kita percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi semua saja. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bicara tentang kepercayaan diri, suatu bagian yang penting tentunya di dalam kehidupan kita ini. Tentu banyak aspeknya, Pak Paul. Tetapi pada dasarnya, aspek-aspek apa saja yang ada di dalam kepercayaan diri? Oke. Sebetulnya ada dua aspek besar, Pak Gunawan. Yang pertama adalah aspek diri itu sendiri. Dan yang kedua adalah aspek mempercayai diri itu. Jadi ada dua bagian besar itu, Pak Gun. Ya, yang Pak Paul maksudkan dengan aspek diri tadi diri itu apa maksudnya? Begini. Sebelum kita bisa mempunyai kepercayaan diri, alias sebelum kita bisa mempercayai diri kita, mempercayai diri maksudnya mempercayai pertimbangan kita, kemampuan kita ini mesti mempunyai diri terlebih dahulu. Nah, mungkin konsep ini sedikit membingungkan, sebab mungkin ada yang berkata, kami semua punya diri, jadi apa maksudnya dengan memiliki diri terlebih dahulu? Ya, tapi yang dimaksud tentu bukan tubuh jasmani ini atau memang itu, Pak? Bukan. Jadi tepat sekali yang dimaksud dengan diri bukan hanya tubuh jasmani. Namun yang lebih penting lagi adalah substansi dari diri kita ini, yaitu siapa kita menurut pandangan kita. Dan juga yang terpenting adalah mempunyai suatu kekuatan dalam diri kita. Sehingga waktu kita mengarungi hidup, kita tidak merasa sebagai orang yang tersesat, terkatung-katung, tanpa arah. Sebab kita mempunyai suatu substansi atau suatu isi dalam diri kita itu. Nah, mungkin yang langsung timbul dalam benak kita semua adalah dari mana asalnya diri itu. Apakah semua orang otomatis lahir dengan diri yang seperti saya gambarkan? Ternyata tidak, Pak Gun. Itulah sebabnya dalam dunia ini kita bisa menyaksikan berbagai problem yang berkaitan dengan diri manusia. Kita bisa melihat misalnya ada orang-orang yang mantap, ada orang-orang yang tidak mantap. Nah, mungkin di antara para pendengar juga ada yang mengalami masalah seperti ini, yaitu merasa diri itu kosong, hampa, tidak tahu arah hidup dan sebagainya. Nah, diri itu sebetulnya berasal dari bahan. Kalau boleh saya gunakan istilah bahan yang kita serap dari lingkungan kita, dan terutama adalah dari keluarga kita, Pak Gun. Jadi yang dimaksud dengan bahan adalah interaksi, pergaulan antara kita dengan orang tua kita. Yang saya maksud dengan interaksi atau pergaulan adalah hidup bersama-sama dengan orang tua, melihat perilaku mereka, dididik oleh mereka, dinasihati oleh mereka, tertawa dengan mereka. Jadi semua itu adalah masukan-masukan yang akhirnya mengisi kita, mengisi diri kita, sehingga diri kita itu tidak kosong. Kira-kira begitu. Nah, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa memberikan contoh yang konkret ya, Pak Paul. Apa yang dikatakan tadi bahan? Oke. Misalkan kita terlambat pulang. Kita sudah berjanji kepada orang tua akan ada di rumah jam 9 malam. Ternyata kita lambat pulang jam 11 malam. Orang tua marah. Nah, waktu marah, orang tua kemudian mengatakan satu kalimat. Engkau harus belajar menepati janjimu. Sebab orang hanya akan percaya kepada engkau kalau engkau bertanggung jawab dengan janjimu. Nah, itu adalah bahan, Bu Ida. Bahan yang akhirnya membentuk diri dia. Sebab si anak tiba-tiba saat itu disadarkan akan satu hal yang mungkin dulunya
dia sepelekan, yaitu bahwa perkataannya atau janjinya itu adalah sesuatu yang akan dipegang oleh orang dan menjadi bahan penilaian orang terhadap dirinya. Kalau orang tuanya tidak pernah berkata apa-apa, misalkan dia hidup dalam rumah tangga yang kacau, orang tua tidak peduli dengan dia, pulang jam 11, pulang jam 12, tidak ada yang menegur dia sama sekali, dia akan kehilangan pelajaran berharga tersebut. Nah, ini yang saya maksud dengan bahan. Nah, anak yang kurang sekali bahan-bahan seperti ini juga akan memiliki kekosongan jadinya. Tapi anak yang banyak menerima bahan-bahan seperti ini, dia akan menerima banyak bekal, isian untuk dirinya itu. Ya. Setelah bahan-bahan itu dimiliki oleh seseorang anak, tadi misalnya itu pemuda atau remaja itu, bagaimana dia itu mengolah bahan-bahan itu, Pak? Supaya bisa menambah kepercayaan dirinya, tentunya kan itu yang diharapkan. Nah, bahan-bahan itu sebetulnya tidak perlu diolah secara sadar. Karena bahan-bahan itu juga ditanamkan secara tak sadar. Maksudnya tak sadar itu tak terencana ya Pak Gun ya. Tidak ada satu sistem tertentu untuk itu. Betul, ya. betul. Tidak diberikan secara formal. Ya. Nah, pengolahan itu akan berlangsung juga secara alamiah. Yakni, sewaktu anak itu bergaul di luar. Sewaktu dia itu hidup dengan teman-temannya di sekolah. Atau terlibat dalam pelayanan di gereja. Melalui pergaulan, interaksi, persahabatan, mungkin juga konflik dengan teman dan sebagainya. Bahan-bahan yang dia terima itu akan mengalami pengelolaan. Atau mengalami pengolahan, maaf. Begitu. Nah, otomatis nanti bahan yang kuat akan menolong dia untuk bisa terjun ke masyarakat dengan lebih kuat. Saya berikan contoh yang lain mengenai bahan. Yakni bahan cinta, bahan kasih. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita ini mengasihi diri kita karena kita terlebih dahulu dikasihi. Nah, ini memang firman Tuhan ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sebetulnya kita menyukai diri kita apa tidak, pada awalnya sangat bergantung dari perlakuan orang tua. Anak itu lahir ke dunia benar-benar tidak memiliki konsep apapun tentang dirinya. Tidak tahu dirinya itu positif atau negatif. Dia tidak bisa berkata dia suka atau tidak suka tentang dirinya. Tidak tahu. Nah, bagaimanakah anak itu sampai bisa menyukai atau tidak menyukai dirinya? Sebetulnya ada dua faktor besar. Faktor yang umum yang kita sering pikirkan atau kita sering lihat, terutama di kalangan anak remaja adalah anak itu menyukai dirinya kalau dia mencapai standar yang ditetapkan oleh lingkungannya, terutama lingkungan remaja. Misalkan, remaja sekarang menekankan tubuh yang langsing. Nah, otomatis kalau tubuhnya tidak langsing, dia akan merasa tidak begitu srek, tidak begitu menyukai dirinya atau penampilannya. Nah, tapi itu adalah salah satu bagian saja. Salah satu bagian yang memang berpengaruh dalam pertumbuhan diri si anak. Bagian yang lebih penting, yang lebih awal juga terjadinya adalah pandangan atau tanggapan orang tua terhadap dirinya itu. Kalau dia sejak kecil dicintai, dikasihi, dia disukai, dia dinikmati oleh orang tuanya, dia akan belajar menyukai dan menikmati dirinya. Begitu. Jadi anak belajar mengasihi diri dari kasih orang tua terhadap dirinya. Kalau yang dia terima justru adalah seringkali ya, kemarahan, kebencian, orang tua rasanya sebel melihat dia dan sebagainya. Orang tua tidak meluangkan waktu baginya. Nah, hal itu menjadi isyarat bahwa dia itu tidak dikasihi, bahwa dia itu tidak penting dalam kehidupan orang tuanya, bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah sesuatu yang sangat berharga bagi orang tuanya. Nah, akibatnya dia pun mulai merasa tidak begitu nyaman dengan dirinya, tidak mempunyai pandangan yang baik terhadap dirinya. Nah, ini adalah salah satu bahan. Jadi kalau anak itu dicintai, dia menerima bahan yang banyak, bahan yang kuat. Dia terjun ke sekolah, ke masyarakat yang lebih luas. Di sekolah temannya meledek dia misalnya, kamu anak baru, nggak bisa apa-apa. Anak-anak kan biasa, suka iseng.
Kalau bahannya kuat, bahan yang dia terima sudah cukup banyak dan positif dari rumah, ejekan seperti itu sudah pasti mengganggu dia, tapi nggak menghancurkan. Nggak membuat dia menjadi anak yang bingung, tidak mau sekolah dan sebagainya. Karena dia tahu diri dia. Dia mempunyai suatu kekuatan untuk melawan tekanan dari luar. Nah, anak yang kosong, yang hampa bahan, waktu mendapatkan tantangan atau tekanan di luar, akan mengalami kesukaran untuk melawannya. Karena kekuatannya itu tidak ada. Kira-kira begitu. Jadi bahan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif ya Pak Pol. Betul, Bu Ida. Jadi bahan yang positif menambah kekuatannya. Bahan yang negatif, nah ini justru akan menghancurkan dirinya. Jadi memang ada dua aspek di situ. Aspek yang pertama adalah kekurangan bahan yang positif. Nah, ada rumah tangga yang hampa sekali bahan positif. Karena misalnya orang tua jarang bergaul dengan anak. Dua-dua sibuk, pulang malam. Ia jarang memarahi anak, jarang. Tapi juga jarang bergaul dengan anak. Jarang mengungkapkan cinta, menghabiskan waktu dengan anak, ngobrol, ketawa dengan anak, berdiskusi dengan anak. Nah, jarang sekali kesempatan itu ada. Karena orang tua sibuk. Yang negatif ya juga nggak ada. Namun itu juga menjadikan defisit, kekurangan dalam diri anak. Ada tipe yang kedua, yaitu banyak negatifnya. Artinya apa? Anak dikritik, anak dituntut secara berlebihan, dimarahi, semau-maunya, dan sebagainya. Nah, itu adalah interaksi atau bahan-bahan negatif yang diserap oleh si anak. Sehingga si anak akhirnya memiliki diri yang penuh dengan perasaan-perasaan negatif. Begitu. Jadi dalam diri anak itu tadi yang sudah mendapatkan bahan yang baik, Pak Wal, tentunya dari rumah. Itu dia lebih tahan menghadapi tantangan-tantangan di luar gitu maksudnya Pak. Betul. Dan itu menjadi bekal dia untuk melanjutkan kehidupannya. Betul. Nah, ada orang yang mengatakan memang bahwa pengalaman hidup itu menjadi suatu yang penting bagi kehidupan seseorang. Tetapi bagaimana kalau orang tadi tidak terlalu menghiraukan pengaruh-pengaruh dari luar itu Pak? Kan ada orang yang agak acuh aja, tidak peduli dikata-katain, tidak apa ya, dia acuh aja jalan terus gitu Pak. Itu kan dampaknya tidak terlalu terasa. Memang akan ada orang yang seperti itu Pak Gun. Jadi mereka mempunyai ketahanan yang kuat. Tahan untuk menderita, tahan untuk tidak diperhatikan dan sebagainya. Dan secara sekilas atau penampilan luar, kita akan melihat orang ini bisa berfungsi di masyarakat dengan relatif baik. Namun sesungguhnya, kalau kita amati dan hidup serumah dengan dia, kita akan melihat titik-titik rawan, Pak Gun. Titik rawan seperti apa misalnya? Misalkan, ada orang yang kosong, anak yang dibesarkan dalam rumah di mana tidak dapat bahan-bahan dari orang tua. Tapi karena ketabahannya dia bisa bekerja dengan mati-matian dan misalnya berhasil dalam hidup. Nah, akhirnya dia mengalami musibah dalam masa krisis moneter ini, misalkan dia bangkrut. Nah, karena dalam dirinya itu sebetulnya ada kehampaan yang akhirnya ditutupi dan diisi oleh keberhasilannya di luar, seolah-olah memang selama dia berhasil, semuanya baik-baik saja. Tapi waktu usahanya jatuh, dia benar-benar kolaps, dia benar-benar hancur. Sebab bagi dia pekerjaan menjadi begitu penting. Nah, sedangkan bagi orang lain yang mendapatkan banyak dari lingkungan, dari keluarganya, dan dia tahu siapa dirinya bahwa dia berharga bukan karena pekerjaan atau uangnya, tapi karena siapa dia dalam Tuhan Yesus, dan dia tahu banyak saudara-saudari seiman yang dekat dengan dia, orang tua yang mendukung dia, saudara yang mengasihi dia. Nah, dia memang akan pasti goncang juga, kehilangan pekerjaan, tapi kita akan melihat ketabahannya itu bisa berbeda. Dia tidak akan terlalu bereaksi, dia itu lebih bisa menerima dirinya, bahwa diri dia oke, meskipun tidak ada pekerjaan. Iya. Jadi tetap rawan Pak Boleh. Jadi kepercayaan dirinya itu juga semu aja gitu ya. Sehingga kalau dia mengalami kegoncangan yang hebat,
hancur itu tadi. Betul, dan ini seringkali nampak Pak Gun dalam hubungan suami istri Pak Gun. Misalkan dia mendapatkan kritikan dari istrinya, wah dia nggak tahan, dia bisa marah sekali. Begitu. Tadi Pak Paul katakan bahwa untuk membangun kepercayaan diri itu ada dua aspek besar. Pak Paul, yang satu adalah aspek diri yang baru saja kita bicarakan. Lalu aspek yang kedua tadi apa Pak Paul? Itu aspek mempercayai diri. Jadi mempercayai kemampuan, kebisaan. Nah ini bersumber dari satu hal, yaitu kita mesti memiliki penilaian tentang diri yang lumayan positif begitu Pak Gun. Ya, jadi diri itu ya tadi yang sudah kita bicarakan itu Pak. Ya. Nah sekarang adalah penilaian kitanya. Apakah kita bisa mempercayai sekarang keputusan yang diambil oleh diri kita ini? Nah ada orang yang senantiasa ragu-ragu gitu Pak Gun, mengambil keputusan. Susah sekali, mikir berhari-hari. Nah setelah mengambil keputusan, mikir lagi berhari-hari. Saya ini benar apa tidak? Tepat atau tidak tepat? Dan seringkali ditandai oleh pemikiran tentang pandangan orang lain. Entar orang nilai saya bagaimana, entar akibatnya bagaimana, dan sebagainya. Jadi, kerapuhan penilaian diri ini sangat nampak pada keputusan yang telah diambil. Yaitu, seringkali keputusan itu diambil bukan berdasarkan apa yang kita pikir, apa yang kita telah timbang baik-baik. Namun kita sangat dipengaruhi oleh faktor akibat. Nah, saya bukan berkata dalam mengambil keputusan kita tidak mempertimbangkan akibat. Kita harus mempertimbangkan segala faktor. Nah, tapi kepercayaan diri yang lemah seringkali muncul atau terlihat dalam kasus seperti ini jadinya. Terlalu memikirkan pandangan orang, penilaian orang. Nanti akibatnya bagaimana? Nanti orang lihat saya bagaimana? Nanti ini bagaimana? Sehingga akhirnya keinginan diri, ide dari diri sendiri tertindih dan tidak muncul. Begitu. Nah tentunya orang yang mempunyai tipe seperti ini Pak Pol, tentu ada saran ya Pak Pol, bagaimana mengatasi orang yang mempunyai tipe seperti ini. Oke. Jadi kalau memungkinkan, memang kita ini mesti mengisi diri kita dulu. Nah, sebelumnya kita bisa mengisi diri kita, memang kita harus pertama-tama ya, jelas siapa diri kita di hadapan Tuhan dulu. Sebab sebelum kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, saya kira kita akan mengalami kesulitan untuk membangun diri kita yang udah terlanjur kosong itu. Jadi nomor satu, kita mesti bereskan dulu relasi kita dengan Tuhan. Nah, Alkitab penuh dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita ini disebut sebagai teman Tuhan. Kita ini juga disebut sebagai pewaris kerajaan Tuhan. Kita ini benar-benar dilihat Tuhan secara khusus dan spesial. Nah, dengan kata lain bahwa kita mesti melihat bahwa kita ini diciptakan Tuhan bukan karena kebetulan. Memang kita muncul dari orang tua, memang kita dilahirkan oleh mereka, tapi kehadiran kita di dunia ini ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memang menghendaki kita ada. Dan kalau Tuhan menghendaki kita ada, berarti Tuhan mempunyai rencana dengan kehadiran kita ini. Dan kita sebaiknya lah hidup sesuai dengan rencana Tuhan itu. Nah, itu memang adalah dasarnya, Bu Ida. Dan yang kedua adalah kita mulai mengisi diri kita dengan pergaulan yang positif. Kita mencari teman yang positif, yang membangun. Kita mencari lingkungan yang positif. Dan mulai membangun relasi dengan baik dan dalam. Sehingga kita akan mengisi kembali diri kita yang sudah terlanjur kurang itu atau kosong itu. Nah, itu langkah pertamanya Pak, Bu Ida. Kalau disebut itu langkah pertama, yang berikutnya apa Pak? Nah, yang berikutnya adalah menyangkut yang aspek kedua tadi, yaitu mempercayai diri. Nah, untuk bisa mempercayai diri atau pertimbangan keputusan diri, kita memang perlu pengalaman sukses, pengalaman keberhasilan. Dan
juga perlu tanggapan dari orang lain bahwa kita itu berhasil. Sebab tidak cukup hanya kita saja berkata, oh saya bisa. Orang lain harus memberikan pengakuan yang sama. Nah, dari dua sumber inilah kita akhirnya perlahan mulai membangun kepercayaan diri. Iya. Jadi sama seperti tadi pembentukan aspek diri itu juga tergantung dari bahan yang kita terima. Iya. Kalau banyak atau sedikitnya. Nah masalahnya sekarang untuk yang aspek mempercayai kemampuan diri, Pak Paul. Kalau itu terlalu banyak atau sering kita dapatkan yang positif, ada orang-orang tertentu yang dikatakan terlalu percaya diri. Nah itu sesuatu yang konotasinya juga negatif, Pak Paul ya. Betul. Betul. Nah, itu bagaimana ya? Untuk menghindari kita tetap percaya diri tapi tidak terlalu percaya diri gitu loh Pak Paul. Artinya tidak sampai berlebihan sehingga mengabaikan Tuhan, bahkan merasa semua bisa diatasi. Saya senang sekali dengan satu ayat di firman Tuhan yang berkata, pengetahuan mengangkuhkan diri, menyombongkan diri. Cinta kasih membangun. Dalam bahasa Inggrisnya itu knowledge puff up, love edifies. Puff up itu artinya adalah menggelembung gitu. Jadi pengetahuan cenderung memang membuat kita itu menggelembung. Saya tahu yang benar. Saya tahu saya benar. Tapi yang Tuhan selalu tekankan bukanlah pengetahuan yang benar, tapi cinta yang benar. Sebab cinta itu akhirnya menjadi penyeimbang. Saya boleh tahu yang benar. Saya boleh yakin bahwa saya benar. Tapi tatkala saya memaksakan kehendak saya dan mengabaikan sisi cinta sehingga orang lain terinjak oleh saya, nah saya telah gagal di mata Tuhan. Jadi orang Kristen harus hidup dalam keseimbangan ini. Nah orang Kristen yang peka dengan suara Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan, sukar untuk bisa menggelembung. Karena sewaktu dia mulai menggelembung, Roh Tuhan mulai berbicara kepada dia, mengingatkan dia, engkau keliru. Engkau kehilangan cinta kasih di situ. Waktu engkau membela argumenmu sampai begitu ngotot, engkau itu akhirnya melukai hati orang. Dan waktu engkau melukai hati orang karena membela pandanganmu saja, ya engkau telah kehilangan maknanya. Iya. Jadi di situ mungkin yang kita paling tepat itu melihat sosok diri Tuhan Yesus sendiri, Pak Paul. Iya. Seorang yang betul-betul punya percaya diri tapi kasih juga. Betul. Terhadap sesamanya sehingga dia tidak terjatuh dalam dosa itu dikatakan, Pak. Betul. Betul sekali Pak Gun. Nah masalahnya sekarang, Pak Paul, kalau seseorang itu mempunyai aspek diri yang baik dan punya kemampuan untuk percaya pada dirinya sendiri, itu yang tentu kita harapkan. Bagaimana ciri-ciri orang itu, Pak Paul, di dalam kehidupannya sehari-hari? Orang ini mantap ya, tidak mudah ragu-ragu. Dia tahu arah hidupnya, dia tahu kemana langkah hidupnya. Ini tidak berarti dia tahu pasti hari depannya, tidak ya. Namun hidupnya itu memang memiliki sasaran yang jelas, begitu Pak Gun. Ada ketenangan, ada betul dan di dalam mengambil keputusan. Dan kalau kita melihat waktu dia mengambil keputusan dan dia berhubungan dengan dunia luar, kita melihat adanya suatu kekonsistenan Pak Gun dalam cara pikirnya. Waktu dia mengambil keputusan, kita bisa melihat dia menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Dan prinsip itulah yang akan memandu hidupnya dia. Dia tidak menjadi orang yang terbelah-belah. Dalam dalam situasi tertentu, dia berubah warna seperti bunglon. Dia enggak begitu. Jadi kita akan melihat ada sesuatu yang kokoh dalam dirinya, yang menghantar dia melewati satu peristiwa demi peristiwa yang lainnya. Seperti itu. Saya percaya sekali bahwa Tuhan pun menghendaki kita bertumbuh, yang seringkali kita baca di dalam Alkitab, menjadi orang-orang yang betul-betul percaya diri tapi yang punya kasih. Itu tepat sekali. Boleh. Tapi itu juga merupakan suatu proses kan yang tidak bisa Betul. jadi dalam 1-2 tahun atau apa. Betul. Tapi masalahnya apa kita ada di dalam proses itu gitu Pak Boleh. Betul, dan kadang-kala Pak Gun harus saya sadari, harus saya akui juga, ada kalanya kita ini memasuki suatu tahap dalam hidup di mana kita tiba-tiba rasanya bingung. Ada fase bingung, fase nggak mengerti kenapa ini terjadi, kenapa saya juga begini. Dan saya pikir itu juga baik.
Dalam tangan Tuhan ini semua baik. Mengajar kita untuk rendah hati lagi, bersandar lagi pada Tuhan. Sebab bukankah firman yang berkata, janganlah bersandar pada pengertian atau kemampuan kita sendiri. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Paul. Demikianlah tadi telah kami persembahkan sebuah perbincangan tentang kepercayaan diri bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat